Ya, meskipun sempat muncul 1906, tapi ternyata di pertengahan malam emas tertekan sampai zona 1855. Apa yang terjadi? Apa yang mengakibatkan hal tersebut terjadi? Well, of course, ada beberapa aspek kemungkinan yang kalau kita lihat di secara fundamental ataupun mungkin secara psikologis market. Nah, pertama catatan khususnya adalah kalau misalkan kita bicara tentang psikologis market, dalam satu pekan terakhir memang kita diwarnai atau disuguhkan dengan kemungkinan potensi adanya persetujuan atau terkait dengan stimulus yang pasti akan go. Bahkan kalau kita lihat dalam satu pekan terakhir, pergerakannya memang cenderung meningkat. Meskipun di akhir pekan lalu, kurang lebih di hari Jumat, itu sempat mengalami koreksi sedikit saja, tapi kemudian melanjutkan kenaikan di hari Senin pagi. Tapi dengan adanya hal tersebut, market discount atau mungkin antisipasi market akhirnya membuat market kehilangan arah atau bahkan kehilangan semangatnya untuk mengekspektasi lebih. Terutama terkait dengan menjelang libur Natal. Tentunya pasar cenderung memberikan efek yaitu terkait dengan pembatasan transaksi. So, profit taking, apapun namanya, bisa saja itu yang menjadi argumen terkait dengan penurunan yang cukup dalam. Lalu kemudian kemungkinan kedua yaitu terkait dengan adanya strain virus baru. Persis dengan apa yang sempat kita informasikan kemarin, ternyata itu berkembang menjadi kekhawatiran cukup global, di mana kekhawatiran tersebut membuat pertanyaan yang sangat besar, ya. Big question adalah apakah terkait dengan vaksin yang memang sudah mulai disuntikan terhadap 50.000 lebih warga Inggris itu memang tidak akan berpengaruh atau tidak. Nah, akhirnya di pertengahan malam muncul dengan pernyataan dari Perdana Menteri Inggris sendiri, yaitu Boris Johnson mengatakan terkait dengan kepanikan ataupun kekhawatiran negara tetangganya sampai memblokir atau bahkan menutup akses untuk jalur penerbangan, baik itu dari ataupun menuju London. Hal tersebut dinyatakan oleh Boris Johnson, di mana kekhawatiran terhadap strain virus baru meskipun mengalami lonjakan kenaikan kasus ya harian, tapi juga dikatakan masih belum ditemukan apakah ini bersifat high risk atau tidak. Bahkan sangat meyakinkan market bahwasanya kondisi vaksin sendiri masih cukup efektif. Jadi kemungkinan itulah yang membuat akhirnya tekanan yang terjadi di emas 1855 akhirnya rebound kembali dan sempat spike sampai 1885, lalu kemudian ditutup di zona 1876. Nah, untuk pagi ini yang seperti yang kita lihat juga, areal yang sama, areal yang kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi dalam satu pekan terakhir. Jadi saya rasa ini bukan alasan untuk kita melakukan sell terhadap gold, apalagi pagi tadi, dan baru saja saya mengupdate informasi terkait dengan voting stimulus di Senat, di mana mereka sudah memutuskan untuk meloloskan dan juga menyetujui terkait paket stimulus corona tersebut. Dan kali ini, undang-undang yang sudah disetujui oleh Kongres akan bergulir kepada sang presiden, yaitu Presiden Trump, untuk ditandatangani. Nah, tinggal kendalanya, apakah Trump akan menandatangani atau ada intrik politik di balik itu. Tapi sampai saat ini menurut saya secara teknikal penurunan yang kemarin terjadi itu jauh lebih normal dikarenakan memang kita belum menemukan area koreksi sama sekali dalam satu pekan terakhir. Kita lihat technical view 22 Desember 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook untuk 22 Desember 2020 per jam 11:21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anyway, sekedar mengingatkan untuk Anda di tanggal 24 terutama itu akan terjadi kemungkinan potensinya area atau volume perdagangan yang relatif terbatas. Jadi harap berhati-hati kalau misalkan Anda melakukan transaksi di tanggal tersebut. Kemungkinan kita akan berhadapan dengan situational sideway atau mungkin Anda bakal terjebak sideway. Oke, kemudian kalau Anda lihat dari sini DXY atau indeks dolar sebetulnya tidak terlalu jauh ya dari apa yang sempat kita bicarakan kemarin, di mana dengan bullish harami akan menekan atau mendorong US dollar, dan itu kemungkinan kategorinya adalah konsolidasi. Jadi saya masih belum beranggapan bahwa ini adalah penguatan yang akan berlanjut. Kemungkinan konsolidasi ataupun rebound secara teknikal itu sangat wajar, mengingat pola tekanan yang sudah bertubi-tubi terjadi terutama dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Jadi kemungkinan ini akan terjadi konsolidasi persis dengan apa yang terjadi di fase bulan Juli sampai bulan Oktober. Meskipun kali ini kita belum tahu apakah dia akan mengalami rebound selama 2 bulan kah atau 3 bulan. Yang jelas kemarin dengan kondisi bullish harami dan itu betul-betul memberikan isyarat akan terjadi bullish dan betul-betul terjadi ya. Kemarin dengan spike up sampai zona ya ini kurang lebih dia sempat menyentuh area 91, tapi seperti Anda lihat di sini dia candlesticknya ditutup dengan ini lebih kepada shooting star ya.
tailnya sangat panjang, terlampau panjang teman-teman. Jadi hati-hati di sini, meskipun dia dibuka dengan gap up lalu kemudian dia mengalami kenaikan, hati-hati nantinya dia akan kembali, mungkin saja fasenya akan seperti ini, menjadi merah kembali lalu kemudian doji candle. Saya berharap nantinya akan munculnya seperti ini ya. Jadi meskipun dia sedang mengalami kenaikan, nanti dia turun lalu kemudian ditutup dengan seperti ini, sehingga nantinya di kemudian hari, entah di tanggal 24 hingga melanjutkan after break of Christmas, kemungkinan dia akan mengalami pelemahan kembali. Nah, untuk hari ini jadi harap berhati-hati. Spike yang terjadi kemungkinan masih dalam fase zona rebound atau konsolidasi untuk US dollar. Meskipun secara outlook keseluruhannya kita masih berhadapan dengan suku bunga yang relatif rendah dan itu menjadi negatif untuk US dollar. Kemudian kalau kita lihat tadi grafik keempat, ya ini persis juga dengan apa yang sempat kemarin kita bahas. Lagi-lagi spike up menembus zona trendline kuning, tapi kita lihat di sini dia gagal sustain lalu kemudian kembali ke dalam atau di bawah zona kuning. Yang artinya persis lagi dengan apa yang juga sempat kita kupas, bahwasanya spike up belum tentu dia akan mengalami penembusan. Bisa saja kalau dia tidak sustain, berarti kita asumsikan ini adalah false breakout, mirip dengan yang terjadi di tanggal 23 November ya. Ini kurang lebih yang terjadi. Lalu kemudian dia berada di ini dan secara perlahan tapi pasti dia kembali tertekan. Nah, ini pun akan relatif sama. Meskipun kalau kita lihat dari pola pergerakannya ini akan ada spike up kembali. Ya, saya perkirakan ini adalah batasan pertama, resisten pertama yang sedang terjadi sekarang 90.24, itu mirip dengan historical price. Kemudian yang maksimum adalah di area nempel di area kuning kembali, garis kuning kembali itu berada di 90.50, lalu kemudian nantinya tertekan. Anda lihat di sini, kemudian dia spike sampai area 91.01, lalu kemudian dia mengalami penurunan secara bertahap dan kembali ke dalam zona ini. Technical view gold 22 Desember 2020 per jam 11.29 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1884.10, low 1875.50 dan running price 1881.10. Oke, kemudian dengan areal yang sama sekali tidak terlalu kaget ya kalau kita lihat dari technical, karena ingat prinsipnya begini, saat dia mengalami penembusan atau breakout, maka nantinya setelah dia melanjutkan tren atau perubahan tren, nanti dia akan terkoreksi terlebih dulu dan kita sebutnya dengan area pullback. Nah, persis dengan apa yang terjadi terkait dengan inverse head and shoulder. Ya, ini di pekan lalu dia sudah tembus, lalu kemudian kita belum melihat areal pullback. Oleh karenanya kemarin secara kebetulan kita dikasih ini adalah inisiatornya terkait dengan spinning top, dan spinning top sebetulnya bukan tentang pembalikan arah melainkan tentang indecision candle yang berarti masih peluangnya 50-50 baik itu spike up ataupun depresiasi ke bawah. Nah, persis juga kemarin terjadi ternyata spike up terlebih dulu 1906.60 terkait dengan kabar stimulus. Ya, itu yang membuat spike up-nya sangat kencang. Di sisi lain, kenapa dia mengalami penurunan? Dia mengalami penurunan karena akibat dari potensi strain virus yang baru yang ditemukan di Inggris dan juga Italia yang ternyata memicu kekhawatiran bahwasanya vaksin tidak akan efektif untuk virus ini. Itulah sebabnya mengapa terjadi profit taking juga di sisi lain juga sebagai area pullback. Nah, secara normal kalau Anda lihat pola penurunannya ternyata tertahan di zona neckline sebelumnya. Secara garisnya dia mengalami penurunan, berarti neckline-nya berada di 1855. Itu persis di areal tersebut. Lalu kemudian dia kembali naik dan ditutup dengan zona 18, ya kurang lebih ini ditutup dengan 1876. Tapi seperti kita lihat, kalau misalkan ada areal seperti ini adalah kesempatan untuk Anda sebetulnya. Oke, kita lihat dari sisi lain di mana kita sempat mencoba untuk mengupas secara detail dari head and shoulder. Inverse head and shoulder, saya ingat kembali, ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right, ini bagian neckline. Target utama adalah 1983, target 50% berada 1924, dan kita masih jauh dari area 50% pun. Ya, jadi kemarin 1906 sangat wajar kalau dilihat dari sisi ini bertepatan dengan areal biru yang selama ini kita gunakan. Jadi itu adalah resistennya dan sangat wajar kali ini kita juga akan menghadapi dengan zona yang sama. Ini akan menjadi strong resistant area, lalu kemudian nantinya kalau ditembus berarti akan menghadapi tantangan selanjutnya 1920 atau bahkan target 50% dari inverse head and shoulder di 1924. Untuk hari ini meskipun dia sudah mengalami penurunan, bagi saya rasa ini sudah cukup untuk sebagai pullbacknya. Oh ya,
Satu hal yang tertinggal, MA 200 sekarang berada di 18.18.00. Jadi kalaupun ada tergelincir, area 18.55, 18.25, lalu kemudian 18.18. Itu area support kita. Area resistennya akan berada kurang lebih ya 18.96 ataupun 98. Kemudian area kemarin 19.05, 19.06, dan lalu kemudian 19.20. Yang jangan Anda lupakan adalah 50% area 19 atau 18.72.80. Sampai saat ini masih tertahan di 18.75.50. Jadi sebetulnya itu area-area koreksi yang cukup normal. Oke, kembali di grafik 4, potensi pergerakan ya ini seperti yang tadi juga saya jelaskan. Jadi ini adalah breakout, ini adalah pullbacknya. Pullbacknya sangat maksimum, lalu mentok di area ini bertepatan juga dengan area historical price. Jadi zona 18.59, 18.62 itu adalah zona yang sangat baik. Meskipun kemarin tailnya sampai 18.55. Nah kali ini gimana? Kali ini kalau dilihat ini kenaikannya memang tertahan di area resisten biru 18.80, 18.82. Itu sebabnya kenapa spike up-nya hanya tertahan di 18.84. Hati-hati akan terjadi koreksi lagi. Saya rasa kalaupun terkoreksi ya 18.74, 18.75 masih cukup oke menurut saya. Atau kalaupun misalkan Anda ingin menantikan yang jauh lebih rendah akan berada di zona 18.63 atau bahkan 18.60. Lalu kemudian area resisten dari area grafik 4 ya sama ya 18.94, 18.97, kemudian 19.06. Ya, saya rasa dengan polanya memang ini mirip atau rada sedikit mengkhawatirkan. Tapi kalau misalkan dia bisa survive di atas zona 18.82, well, kenaikan masih bisa akan berlanjut sampai at least 18.92 atau bahkan 18.94. Yang harus Anda waspadai adalah kegagalan kalau dia gagal untuk kali ini tembus zona 18.97. Ya, karena kalau itu yang terjadi, maka potensi, well, saya lihat ini mungkin saja potensinya adalah kemungkinan profit taking menjelang libur Natal, lalu kemudian mereka nantinya saat market sudah sedikit sideways, mereka akan kembali mengambil area buy untuk mereka simpan ke zona pekan berikutnya atau bahkan sampai ke akhir tahun atau ke awal tahun. Lalu kemudian di grafika satunya ya Fibonacci retracement kembali membantu kita dan Anda lihat di sini tertahan di 76%. Kemudian ya ini masih cukup area yang cukup baik ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat kenapa pagi tadi saya memberikan suggestion untuk melakukan buy di zona 1876 ataupun 1878, which is TP pertamanya sudah kena ya. Karena TP pertama kita di 1883.80 dan ini high-nya sudah mencapai 1884.10. Jadi selamat untuk Anda yang sudah mendapatkan TP pertama. Nah, pertanyaannya adalah masih layak apa tidak untuk mengalami kenaikan. Jadi zona buy saya itu berada di zona 38.2%, yang mana itu adalah salah satu alternatif, karena alternatif berikutnya Anda bisa gunakan 50% atau 61.8%. Jadi kalau itu yang terjadi lagi, silakan pilih. Anda mau ambil buy 38.2%, 50% atau 61.8%. Ya, itu adalah aturan simple, aturan sederhana dari yang namanya Fibonacci retracement. Stop loss gunakan 1870 kalau misalkan Anda menggunakan buy 1876 ataupun 1878. Tapi kalau Anda menggunakan di 50% yang bertepatan 1870 atau bahkan di bawahnya, maka SL dan TP silakan Anda sesuaikan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.